Terkadang, apa yang kelihatannya tidak selalu seperti dengan apa kenyataannya. Halo semuanya, kembali lagi bersama Denaf Official. Dan pada kesempatan kali ini, Denaf Official akan menceritakan sebuah film keren berjudul Yoda 2024. Namun sebelum ke videonya, Denaf Official terlebih dahulu ingin menyapa para penonton. Di antaranya, Nabila Azahra dari Magelang, Rapli Gege, Katrina, Ciairum Boy Rosi dari Jayapura, Dede Sandi, Cantika dari Garut, Sulis, Fandi, Jafar Lostar, serta seluruh penonton Denaf Official yang mohon maaf belum bisa tersapa semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lanjut ke videonya. Let's go! Film diawali dengan menceritakan sebuah unit khusus yang siap melindungi India kapan saja, di mana unit tersebut merupakan sebuah unit gabungan yang terdiri dari perwira-perwira terbaik yang berasal dari Tentara Angkatan Darat, Laut, dan Udara, dan unit tersebut dinamakan Yoda. 3 फौजी हैं, थल और नौसेना के सबसे पहले तैयार रहे, जिसमें वायु. Komandan pertama dari Satgas Yoda adalah seorang mayor hebat bernama Mayor Surender Katyal, di mana Surender ini memiliki seorang anak bernama Arun yang sangat menyayangi dan mengagumi dirinya. Bahkan, Arun sangat terobsesi dan ingin menjadi tentara hebat seperti Surender ayahnya. मुझे पापा अक्सर सुनाया करते थे. लेकिन बेटा इसे कमाना पड़ता है. जज रहा है तुझ पर. वर्दी की शान और देश. Lalu di suatu hari, pasukan khusus Yoda mendapatkan sebuah misi, di mana dalam misi tersebut, Surender harus kehilangan nyawa dan dikembalikan kepada keluarganya dalam keadaan sudah menjadi mayat. Kematian Surender membuat Arun sangat terpukul karena harus kehilangan sosok seorang ayah yang juga merupakan idolanya. Sehingga sejak hari itu, Arun semakin bertekad untuk meneruskan perjuangan ayahnya untuk menjadi anggota Yoda dan melindungi negaranya. Singkat cerita, pada tahun 2001 di perbatasan perairan antara Bangladesh dan India, Arun yang sudah dewasa dan sudah berhasil menjadi tentara hebat yang masuk ke dalam Satgas Yoda, bersama anggota Yoda yang lain sedang mengepung suatu tempat yang mana di tempat tersebut, kelompok teroris sedang menyandra para warga. Namun sayangnya, meskipun sudah mengepung tempat tersebut, pasukan Yoda tidak bisa memulai penyerangan dan harus menunggu Departemen Pertahanan untuk melakukan negosiasi terlebih dahulu dengan para teroris. Namun di tengah-tengah negosiasi, tiba-tiba Arun yang merupakan seorang tentara yang bengal, keras kepala dan tidak menyukai negosiasi, memulai penyerangan dengan mengheadshot kepala musuh, meskipun sudah dilarang agar jangan dulu menyerang. Lalu, Arun menerobos masuk ke rumah di mana para teroris tersebut menyandra para warga. Dan oleh karena itu, pergedebukan pun terjadi. Singkat cerita, Arun yang merupakan seorang tentara hebat berhasil mengalahkan semua musuh sendirian tanpa dibantu oleh teman-temannya karena mereka masih menunggu perintah. Namun sayangnya, ada 2 orang yang berhasil kabur dengan menyandra satu anak yang membuat Arun tidak bisa menembak mereka karena berpotensi mengenai si anak. Sehingga Arun pun memutuskan untuk mengejar mereka. Dan tiba-tiba teroris tersebut melemparkan sebuah granat kepada Arun, namun untunglah Arun bisa melindungi dirinya dengan menutup granat tersebut dengan sebuah roda pengangkut jerami yang terbuat dari besi, sehingga luka yang didapatkan Arun tidak terlalu serius dan Arun bisa kembali bangkit untuk melakukan pengejaran. Lalu, di saat kedua teroris tersebut menaiki sebuah perahu untuk melarikan diri, Arun berhasil menembak mesin perahu tersebut yang membuat perahunya mati di tengah sungai. Dan tiba-tiba Arun menculik dan menghabisi satu teroris yang membuat satu teroris lagi panik lalu menembak-nembak ke arah air berharap dia bisa menghabisi Arun. Namun
Arun pun akhirnya bisa menghabisi semua teroris dan menyelamatkan semua sandera. Namun meski begitu, perbuatan Arun yang tidak mematuhi aturan dan selalu bersikap sembrono serta tidak menyukai negosiasi membuat istri Arun yang merupakan seorang sekretaris Departemen Pertahanan yang bertugas untuk bernegosiasi dengan setiap teroris bernama Priyampada menjadi sangat marah kepada Arun karena Priyampada khawatir sikap dari Arun tersebut suatu saat akan membuat Arun celaka dan dalam bahaya. Namun, dengan rayuan dan gombalannya, Arun pun bisa kembali meredam amarah dari pria sehingga mereka kembali rujuk dan menjalani aktivitas seperti biasanya, dari mulai mengurus keluarga hingga bermesraan. Singkat cerita, di suatu malam di kantornya di Delhi, pria didatangi oleh bawahannya yang mengatakan bahwa telah terjadi pembajakan sebuah pesawat. Oleh karena itu, pria segera melakukan sebuah pertemuan darurat untuk memahami situasi dari pembajakan pesawat tersebut. Lalu, rekan pria menjelaskan bahwa pesawat yang dibajak berada di Bandara Amritsar karena si pilot di pesawat yang dibajak tersebut dengan cerdik berbohong dan mengatakan kepada para teroris yang membajak pesawatnya bahwa pesawatnya kehabisan bahan bakar, sehingga mereka dengan terpaksa harus mendarat di Bandara Amritsar. Setelah itu, rekan pria kembali menjelaskan bahwa penumpang di pesawat yang dibajak tersebut terdiri dari 176 penumpang dan 12 petugas pesawat. Namun yang terpenting dari orang-orang tersebut adalah di pesawat tersebut ada seorang ilmuwan nuklir yang merupakan kepala dari program nuklir India yang bernama Anuj Nair, di mana di saat itu Anuj Nair baru saja kembali dari perjalanan dinas dengan ditemani oleh seorang tentara pengawalnya. Namun untungnya, sepertinya para pembajak kapal tidak menyadari bahwa di kapal tersebut ada seorang ilmuwan yang sangat berharga bagi India, ungkap rekan pria. Kemudian setelah itu, pria menanyakan tentang identitas dari tentara yang saat ini mengawal Anuj. Dan alangkah terkejutnya pria di saat dia mengetahui bahwa tentara yang mengawal Anuj adalah Arun suaminya. Sementara itu di Bandara Amritsar, para pasukan Yoda yang merupakan rekan Arun sudah bersiap di sekeliling pesawat dan memberikan sebuah sinyal asap kepada Arun agar Arun mengetahui bahwa mereka sudah siap, di mana sinyal asap tersebut langsung dimengerti oleh Arun yang sedang berada di toilet yang membuat Arun mengetahui bahwa teman-temannya sudah standby di dekat pesawat. Lalu, Arun pun ditegur oleh salah satu pembajak karena sudah terlalu lama berada di dalam toilet dan menyuruh Arun untuk segera kembali ke tempat duduknya. Dan di saat itu, si pembajak membuang rokok serta koreknya di toilet, yang kemudian secara diam-diam, Arun mengambil korek tersebut sebelum dia kembali ke tempat duduknya. Setelah kembali ke tempat duduknya, Arun memberitahu Anuj bahwa pasukan Yoda sudah bersiap di luar. Oleh karena itu, inilah saatnya kita untuk pergi keluar, ungkap Arun. Sehingga Arun pun memulai rencananya, di mana dengan korek yang ia dapatkan dari toilet, Arun membuat sebuah percikan api di sebuah lubang di dinding pesawat. Lalu, dia membuat sebuah kekacauan dengan meminta air untuk minum. Namun karena si pembajak tidak mau memberikannya dan Arun memaksa meminta, hal itu menyebabkan sebuah kekacauan. Awalnya, Arun tidak mau melawan saat si pembajak memukulnya. Namun di saat si pembajak berniat menyerang Anuj, dengan sigap Arun pun melindungi Anuj, yang membuat Arun dibawa ke depan untuk dipisahkan agar tidak berulah lagi. Sementara itu di ruang operator Departemen Pertahanan India, pria melakukan sebuah negosiasi dengan pemimpin para teroris yang membajak pesawat, di mana dalam negosiasi tersebut, pimpinan teroris yang bernama Jalal meminta pemerintah India untuk mengirimkan tanker bensin untuk mengisi bahan bakar pesawat, meminta uang sebanyak 5 juta rupiah, dan meminta pemerintah India untuk membebaskan teman-temannya yang saat ini ditahan oleh India. Lalu di saat pria akan menjawab perkataan dari Jalal, Jalal tidak mau mendengarkan alasan pria dan mematikan teleponnya. Hal itu mengakibatkan sebuah perdebatan antara pimpinan Yoda yang bernama Kang Kohar dan pimpinan Departemen Pertahanan India yang bernama Kang Adun, di mana Kang Kohar mengusulkan untuk segera menyerang para pembajak dan membantu Arun di dalam pesawat untuk menyelamatkan Anuj serta seluruh penumpang, karena Kang Kohar yakin bahwa Arun pasti sudah mengatur kondisi di dalam pesawat, sehingga mereka tinggal melakukan penyerangan dan membantu Arun. Namun Kang Adun menolak usulan tersebut karena itu terlalu beresiko dan bisa saja membuat Anuj sang ilmuwan dalam bahaya. Sehingga
Kang Adun pun memutuskan untuk terus melakukan negosiasi. Lalu dia pun pergi meninggalkan ruangan untuk berdiskusi dengan para seniornya. Kembali ke dalam pesawat yang dibajak, di mana di saat itu pria kembali menelpon dan mengatakan bahwa dia akan memenuhi tuntutan dari Jalal jika pria bisa memastikan bahwa semua sandera dalam keadaan aman. Untuk itu, pria meminta untuk berbicara dengan salah satu sandera untuk mengkonfirmasi bahwa semua sandera memang dalam keadaan baik-baik saja. Oleh karena itu, supaya tuntutannya bisa dipenuhi, Jalal pun menyuruh satu penumpang untuk berbicara. Dan kebetulan sekali, karena Arun berada di depan pesawat sehingga menjadi penumpang terdekat dengan telepon, Jalal pun menyuruh Arun untuk berbicara kepada pria. Halo? Setelah Arun berbicara, pria dan Kang Kohar pun langsung mengenali dan mengetahui bahwa itu adalah suara Arun. Kemudian, pria mengkonfirmasi keadaan Anuj kepada Arun dan dengan bahasa isyarat, Arun mengatakan kepada pria bahwa Anuj dalam keadaan baik-baik saja. Setelah itu, pria mengatakan bahwa Arun jangan sampai melakukan apapun sampai ada perintah selanjutnya. Karena nyawa Anuj sang ilmuwan nuklir India serta nyawa 176 penumpang lainnya akan dipertaruhkan. Namun sayangnya, bersamaan dengan perkataan pria, Arun melihat bahwa salah satu pembajak sedang mengumpulkan paspor-paspor dari para penumpang. Sehingga ketika si pembajak sampai di kursi Anuj untuk meminta paspornya, Arun yang tidak ingin para pembajak tersebut mengetahui bahwa Anuj adalah ilmuwan India, mengatakan kepada pria bahwa waktu yang hilang adalah waktu yang berlalu, di mana perkataan itu adalah sebuah isyarat yang menandakan bahwa Arun akan memulai misinya. Sehingga dengan memberitahunya kepada pria, Arun berharap akan segera dikirimkan bala bantuan untuk membantunya. Dan setelah mengatakan itu, Arun berlari ke dekat Anuj untuk mencegah agar para pembajak tidak mengambil paspor Anuj. Karena itu, akan membuat para pembajak mengetahui bahwa Anuj adalah orang penting bagi India. Namun karena Arun menghentikan si pembajak dengan cara yang halus untuk menjaga identitasnya yang adalah seorang perwira India, pada akhirnya si pembajak pun berhasil mendapatkan paspor dari Anuj. Melihat bahwa paspor tersebut adalah paspor VIP dari pemerintah India, para pembajak pun menyadari bahwa Anuj adalah orang penting bagi India. Namun untunglah, di tengah-tengah situasi yang memanas, api yang dibuat oleh Arun sebelumnya sudah membuat sebuah asap yang membuat semua orang menjadi panik dan membuat situasi menjadi lebih kacau. Lalu, untuk kembali menenangkan situasi, para pembajak pun berusaha memadamkan api tersebut. Dan di tengah-tengah usaha para pembajak memadamkan api, Arun memanfaatkan situasi untuk membuka ruang bawah pesawat dan menyuruh beberapa penumpang untuk masuk ke bawah. Dan setelah itu, Arun pun menunjukkan siapa dirinya dengan melawan para pembajak, lalu menyuruh Anuj untuk segera masuk ke ruang bawah. Oleh karena itu, gedebukan pun terjadi. Meski harus tertembak, namun Arun berhasil mengalahkan beberapa pembajak lalu memasuki ruang bawah dan menguncinya serta membuka pintu pesawat untuk mereka keluar. Namun sayangnya, sebelum mereka sempat keluar, para pembajak tersebut bisa membuka pintu ruang bawah dengan paksa lalu memasuki ruang bawah. Dan bersamaan dengan itu, satu pembajak menyuruh si pilot untuk menerbangkan pesawatnya meski pesawatnya kehabisan bahan bakar. Sehingga di tengah-tengah pesawat yang hendak lepas landas, di ruang bawah, Arun sedang berjuang untuk menghentikan para perampok dan menyelamatkan Anuj serta para penumpang lainnya. Dan di tengah-tengah pertarungan, Arun menyuruh Anuj untuk melompat keluar dan melarikan diri. Namun sayangnya, Anuj yang merupakan seorang bapac-bapac biasa merasa takut untuk melompat sehingga dia hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Sementara itu di kantor, Kang Adun yang telah kembali setelah berdiskusi dengan para seniornya mengatakan kepada Kang Kohar bahwa mereka tidak boleh melakukan penyerangan karena itu terlalu beresiko dan menyuruh Kang Kohar untuk terus mengulur waktu sehingga ketika Arun sedang bertarung dengan para teroris dan memberi sebuah sinyal bantuan dengan sebuah kain kepada teman-temannya agar teman-temannya segera datang untuk membantunya, para anggota Yoda yang lain pun tidak bisa merespon sinyal tersebut dan tidak melakukan apapun untuk menolong Arun. Dan melihat sinyal itu, walaupun ditekan oleh Kang Kohar yang terus memaksa agar dia mengizinkan seluruh anggotanya untuk membantu Arun,
Kang Adun malah celahak-celohok tidak berani mengambil keputusan yang pada akhirnya membuat Arun harus berjuang sendirian. Namun pada akhirnya, setelah mengalahkan beberapa pembajak, satu pembajak bisa menendang Arun keluar pesawat, sehingga si pembajak bisa menerbangkan pesawatnya dan membawa Anuj serta seluruh penumpang sebagai sandranya tanpa ada halangan lagi. Singkat cerita, setelah 2 hari, para teroris yang membajak pesawat pun mengembalikan pesawat yang mereka bajak. Namun sayangnya, para teroris tersebut mengembalikan pesawatnya dengan keadaan Anuj yang sudah menjadi mayat. Sehingga hal itu menyebabkan pukulan telak serta kekecewaan bagi India dan seluruh masyarakatnya. Karena bisa-bisanya, pemerintah tidak bisa menyelamatkan seorang ilmuwan yang sangat berharga bagi negara. सरकार की है या फिर योद्धा टास्क फोर्स बावजूद जब आज 2 दिन बाद फ्लाइट हवाई जहाज के बदले में सरकार ने पार्थिव शरीर मौजूद था। Kemudian, atas semua yang terjadi yang menyebabkan meninggalnya Anuj, Arun dan seluruh Satgas Yoda pun dibawa ke dalam persidangan, di mana di dalam persidangan tersebut, dengan semena-mena pimpinan sidang ini pun menyalahkan Arun yang dianggap melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah, yang menyebabkan Anuj meninggal. Mendengar itu, Arun pun mengatakan, saat aku terjebak di dalam pesawat bersama ilmuwan kita, aku melihat sinyal asap. Di saat itulah, aku mengerti bahwa pasukan Yoda berada di sekitar pesawat, sehingga aku berusaha mengeluarkan ilmuwan dan para penumpang lain agar bisa keluar dari pesawat dengan selamat. Dan jika saja pemerintah cepat mengambil keputusan untuk mengirim pasukan tentara tepat waktu untuk membantunya, mungkin saat ini ilmuwan kita masih hidup dan selamat, ungkap Arun. Mendengar pernyataan Arun, pimpinan sidang pun sama sekali tidak menggubris pernyataan itu dan tetap kekeh menyalahkan Arun serta seluruh Satgas Yoda. Tidak hanya pernyataan Arun, tapi pernyataan yang coba diberikan pria sertakan yang merupakan rekan Arun di Yoda tidak diterima pimpinan sidang, bahkan mereka tidak diizinkan untuk berbicara. Sehingga di scene ini membuat saya sangat jengkel kepada si botak bedegul dan geluh ini. Masa hakim persidangan tidak mau mendengarkan pernyataan siapapun dan tetap kekeh dengan pernyataan dan narasi serta keputusan yang sudah dia putuskan sebelum persidangan dimulai? Mun bisa diteke dahuluna, teke ku aing syete. Sehingga pada akhirnya si hakim botak bedegul dan geluh ini pun memutuskan bahwa semua anggota Yoda diskors dan Yoda terancam akan dibubarkan. Karena Yoda dianggap bukan lagi para pahlawan yang melindungi negara, melainkan para pengacau yang merugikan negara, yang selalu melakukan sesuatu dengan semena-mena dan tanpa menunggu instruksi dari pemerintah. आपके अरुण साहब ये मिशन या नहीं इसका फैसला सरकारी और भविष्य में Hal itu membuat Arun sangat kecewa karena Yoda adalah satgas yang dibentuk dan dirintis oleh ayahnya yaitu Surrender, sehingga Arun akan sangat terpukul jika Yoda harus dibubarkan, di mana kekecewaan dan kemarahan Arun pun berdampak terhadap hubungannya dengan pria. Karena salah satu penyebab dinyatakannya Arun bersalah adalah laporan yang ditulis oleh pria dan departemennya yang menyatakan bahwa Arun telah mengabaikan perintah dan bertindak sendirian. Sehingga sejak hari itu, hubungan Arun dan pria menjadi tidak harmonis, dan Arun yang marah menjadi selalu cuek dan sering mengabaikan pria. Persidangan-persidangan Arun jalani. Usaha-usaha untuk mendapatkan dukungan agar Yoda tidak ditutup, Arun lakukan. Namun dia tidak pernah mendapatkan dukungan. Sampai akhirnya, Kan yang merupakan teman seperjuangan Arun di Yoda menyarankan Arun untuk menyerah dan berhenti memperjuangkan Yoda. Lalu, Kan menyarankan Arun untuk melakukan mutasi ke unit atau satgas lain selain Yoda agar Arun bisa melanjutkan karirnya di militer. Namun Arun tidak mau mendengarkan saran dari Kan dan tetap ingin memperjuangkan Yoda yang merupakan satgas yang dibentuk oleh ayahnya. Dan di momen itu, Arun didatangi oleh pria yang mengajaknya bercerai, lalu menyuruh Arun untuk menandatangani surat cerai. Sebenarnya, pria tidak sungguh-sungguh mengajak Arun bercerai. Pria hanya ingin menakut-nakuti Arun agar Arun mau memaafkannya dan kembali rujuk. Namun alih-alih berhasil menakut-nakuti Arun, Arun yang sedang emosi justru mengambil surat cerai tersebut dan menandatanganinya saat itu juga.
Hal itu membuat pria menjadi sangat kaget, karena yang tadinya dengan trik itu pria berharap agar Arun bisa takut sehingga mau memaafkannya atas laporan yang ia tulis. Justru dengan triknya tersebut, dia malah harus berpisah dengan Arun, sehingga dengan berat hati, pria pun menerima semua kepahitan tersebut dengan air mata, lalu pergi meninggalkan rumah Arun. Beberapa tahun kemudian, diberitakan bahwa Perdana Menteri India akan menghadiri pelantikan Perdana Menteri Pakistan yang baru, dan di dalam pertemuan kedua Perdana Menteri tersebut, kedua pemimpin negara itu akan membahas mengenai perjanjian perdamaian antara India dengan Pakistan. Dan setelah dilantik, Perdana Menteri Pakistan yang baru diberitakan akan melakukan sholat di Masjid Qaumi. BTW, Perdana Menteri itu kalau di Indonesia sama dengan presiden ya guys. Di mana pemberitaan tersebut juga disaksikan oleh Arun, yang mana di sini Arun sudah mutasi menjadi tentara petugas keamanan penerbangan, dan di saat itu dia mendapatkan tugas baru untuk mengawal penerbangan pesawat yang akan terbang dari Delhi menuju Dubai. Dan di tempat lain di Pakistan, gerombolan teroris yang dipimpin oleh Jalal yang beberapa tahun lalu melakukan pembajakan pesawat juga menyaksikan pemberitaan yang menyiarkan rencana perdamaian yang akan dilakukan oleh Perdana Menteri India dan Pakistan. Dan jelas, mereka semua tidak setuju dengan rencana perdamaian tersebut. Oleh karena itu, Jalal pun sudah menyiapkan sebuah rencana untuk menggagalkan rencana perdamaian tersebut. Kembali kepada Arun, di mana di saat dia akan melakukan tugasnya untuk mengawal pesawat yang akan terbang menuju Dubai, dia ditabrak oleh seseorang yang entah siapa. Lalu, saat dia menoleh untuk melihat orang yang menabraknya, Arun menemukan tiket pesawat yang terjatuh, yang pada awalnya Arun mengira bahwa tiket tersebut adalah milik orang yang menabraknya. Sehingga Arun mengambil dan memberikan tiket tersebut kepada petugas bandara agar si petugas bisa membantu mengembalikan tiket tersebut kepada pemiliknya dengan cara membuat pengumuman. Namun alangkah kagetnya Arun, di saat si petugas mengecek tiketnya, tiket tersebut ternyata adalah atas nama Arun, dan tiket tersebut adalah tiket penerbangan dari Delhi menuju London. Awalnya, Arun merasa aneh karena tugas yang ia terima adalah mengawal penerbangan dari Delhi menuju Dubai. Namun tiba-tiba dia mendapatkan tiket lain dengan tujuan Delhi menuju London. Dan di tengah-tengah kebingungannya, dia kembali mendapatkan sebuah pesan yang berisi Delhi menuju London. Sehingga Arun mengira bahwa itu adalah pesan dari atasannya yang menyuruh Arun untuk mengawal penerbangan Delhi ke London. Oleh karena itu, Arun pun memutuskan untuk menaiki dan mengawal pesawat yang akan terbang dari Delhi menuju London. निक्के पत्ते हरे हरे ग्लोबल वार्मिंग No? Di dalam pesawat, Arun disapa oleh seorang gadis bernama Tania Sharma yang merupakan seorang kru maskapai penerbangan dan akan pergi ke London untuk menyelesaikan pelatihan penerbangannya. Lalu, setelah pesawat mulai lepas landas, alangkah anehnya Arun di saat berkali-kali dia mendapatkan sebuah pesan, sehingga Arun pun berusaha mencari orang yang terus-terusan mengirim pesan terhadap ponselnya. Namun karena dia tidak bisa menemukannya, Arun yang mencurigai bahwa orang yang terus-terusan mengirim pesan kepadanya adalah Tania Sharma, mendatangi pramugari pesawat yang kita panggil saja dia dengan sebutan Cekokom. Di mana di sana Arun menjelaskan kepada Cekokom bahwa dia adalah tentara yang bertugas sebagai petugas keamanan di pesawat tersebut, dan Arun menyuruh Cekokom untuk memanggil Tania lalu menanyainya dengan beberapa pertanyaan agar Arun bisa menggeledah barang bawaannya dan membuktikan kecurigaannya. Dan singkat cerita, Cekokom pun melaksanakan apa yang Arun perintahkan. Lalu saat Cekokom memanggil Tania, di sanalah Arun menggeledah barang-barang bawaan Tania. Namun di sana Arun tidak menemukan apapun, sehingga dengan sangat terpaksa, Arun pun kembali duduk di tempat duduknya dan bersikap seolah tidak terjadi apapun. Tetapi kemudian, Arun kembali mendapatkan sebuah pesan, yang mana pesan tersebut berisi 3 nama, sehingga Arun menduga bahwa nama-nama tersebut adalah nama-nama teroris yang ditahan oleh India. Dan saat ini, teman-teman dari teroris tersebut sedang berada di pesawat yang saat ini ditumpangi Arun, dan berniat untuk membajak pesawat tersebut untuk bisa melakukan negosiasi dengan pemerintah agar teroris-teroris yang namanya tercantum di pesan di HP Arun bisa dibebaskan. Oleh karena itu,
Arun meminta bantuan Cekokom untuk menemui pilot di pesawat tersebut. Lalu Arun menyampaikan kecurigaannya yang menduga bahwa pesawatnya akan dibajak kepada si pilot yang bernama Mang Dadang. Dan untuk bisa mengantisipasi kebenaran akan terjadinya sebuah pembajakan, Arun menyuruh Mang Dadang untuk pergi ke frekuensi 7500 dan mengirim 3 nama dalam SMS di ponsel Arun ke pihak keamanan darat agar bisa diselidiki. Dan sambil menunggu konfirmasi dari pihak keamanan darat, Arun akan memeriksa latar belakang dari semua penumpang pesawat. और क्या डिटेल्स है? कमांडो को उसके फोन Dan singkat cerita, nama-nama di dalam SMS di ponsel Arun pun sudah dikirimkan ke pihak keamanan darat, di mana ternyata pimpinan keamanan darat tersebut adalah Kan, mantan rekan Arun Dioda dahulu. Lalu, bawahan Kan menjelaskan kepada Kan bahwa Mang Dadang melaporkan sebuah kecurigaan bahwa pesawatnya akan dibajak. Dan dari petugas keamanan di pesawatnya, Mang Dadang mengirimkan 3 nama yang diduga teroris. Dan bawahan Kan sudah mengirimkan 3 nama tersebut ke kementerian untuk diselidiki keberadaannya. Lalu, Kan menanyakan identitas dari petugas keamanan yang menjaga pesawat Mang Dadang. Dan alangkah terkejutnya Kan saat dia mengetahui bahwa tentara yang bertugas mengamankan pesawat yang dipiloti oleh Mang Dadang adalah Arun Katyal, rekannya dahulu. Kembali kepada Arun, di mana dia yang sedang mengidentifikasi para penumpang, tiba-tiba dia melihat gerak-gerik satu penumpang yang mencurigakan, di mana si penumpang berkepala pelontos tersebut beberapa kali bolak-balik ke dalam toilet, yang membuat Arun curiga, lalu mengecek ke dalam toilet, di mana di dalam toilet tersebut, Arun menemukan sebuah strip magnet yang sangat kuat. Namun ketika Arun sedang mengidentifikasi magnet tersebut, tiba-tiba Arun diserang oleh si kepala pelontos. Oleh karena itu, kedebukan pun terjadi. Meski ternyata si kepala pelontos itu sangatlah kuat, tapi Arun bisa mengalahkan si kepala pelontos dan membuatnya pingsan. Namun sayangnya, pertarungan tersebut membuat sedikit keributan, sehingga membuat Tania dan Cekokom mendatangi Arun di toilet. Dan melihat satu orang sedang pingsan, Cekokom serta Tania pun menjadi kaget. Namun Arun berhasil menenangkan mereka, lalu menjelaskan bahwa si kepala pelontos sedang merencanakan sesuatu dengan menggunakan strip magnet yang sangat kuat, di mana Arun yakin mungkin di pesawat tersebut tidak hanya ada satu strip magnet, tapi ada banyak lagi strip magnet yang digunakan oleh si kepala pelontos dan rekan-rekannya. Dan Arun menjelaskan bahwa dengan strip magnet tersebut, seseorang bisa membuat sistem penerbangan pesawat menjadi kacau, sehingga membuat pesawat akan menjadi tidak stabil. Sehingga dengan itu, Arun menduga bahwa mungkin dengan strip magnet tersebutlah orang-orang yang berniat membajak pesawat tersebut akan melakukan aksinya. Kemudian, dengan bantuan Tania dan Cekokom, Arun memindahkan si kepala pelontos, lalu Arun menyuruh Cekokom untuk memanggilkan dokter pesawat. Sementara itu, Arun memeriksa ponsel dari si kepala pelontos, namun dia tidak menemukan sebuah petunjuk. Singkat cerita, si dokter pun telah tiba. Namun juga ada satu penumpang yang bernama Kang Momon yang datang ke tempat tersebut karena merasa curiga ada sesuatu. Awalnya, Kang Momon sangat kaget karena ada seseorang yang pingsan. Namun Arun menenangkan Kang Momon sehingga Kang Momon pun menjadi tenang. Lalu dokter menyuntikkan sebuah obat anti epilepsi agar si kepala pelontos tidak kejang. Namun ternyata sesaat setelah dokter menyuntikkan obat tersebut, si kepala pelontos mengalami henti nafas dan meninggal, yang membuat Arun sedikit marah kepada si dokter. कौन सा इंजेक्शन दिया तूने? Dan untuk menjaga situasi di dalam pesawat, Cekokom pun mengajak Arun dan semuanya untuk memindahkan mayat dari si kepala pelontos ke ruang kargo. Sementara itu di ruang operator pertahanan darat, bawahan Kan yang bernama Sarma menjelaskan kepada Kan bahwa saat Satgas Yoda ditutup pada saat insiden Amritsar di tahun 2001, di saat semua anggota Yoda dimutasi ke unit lain, Arun tidak pernah mau dimutasi dan mati-matian memperjuangkan Satgas Yoda dengan mendatangi dan meminta bantuan kepada semua pihak. Namun dia tidak pernah mendapatkan dukungan dari siapapun. Dan tiba-tiba, di suatu hari, Arun mau dimutasi ke unit keamanan penerbangan. Maka dengan semua kejadian tersebut, Sarma mengatakan kepada Kan bahwa mungkin mutasi yang dilakukan oleh Arun tidaklah normal, di mana Sarma menduga Arun yang kecewa karena unit yang dia sayangi dan dia perjuangkan ditutup,
telah merubah Arun menjadi seorang perwira yang jahat, di mana Arun mau dimutasi ke unit keamanan penerbangan adalah untuk berniat membajak pesawat untuk membalas sakit hatinya, ungkap Sarma. Sehingga dengan kata lain, Sarma menduga bahwa orang yang berniat membajak pesawat yang dipiloti oleh Mang Dadang adalah Arun itu sendiri. Mendengar itu, kan yang mengenal bagaimana keras kepalanya Arun pun langsung percaya dan meminta bawahannya untuk menghubungkannya dengan pria. मंत्रालय से रिप्लाई आया है। Dan singkat cerita, Kan pun sudah berhasil mendapatkan data dari 3 nama yang dikirimkan oleh Arun, yang membuat Kan sangat kaget dan semakin percaya bahwa Arun adalah orang yang berniat membajak pesawatnya. Sehingga Kan pun langsung menghubungi pesawat yang ditumpangi oleh Arun, dan alangkah terkejutnya Arun saat dia tahu bahwa orang yang menelponnya dari keamanan darat adalah Kan. Kemudian Kan meminta Arun untuk memberikan teleponnya kepada perwira lain yang juga sedang mengawal pesawat yang ditumpangi oleh Arun tersebut, yang membuat Arun menjadi sangat kaget karena ternyata selain dirinya juga ada perwira lain yang mengawal pesawat tersebut. Lalu Kan menjelaskan bahwa perwira lain yang mengawal pesawat tersebut duduk di kursi 11F. Sehingga Arun pun menyuruh Cekokom untuk memanggil orang yang duduk di kursi 11F, di mana alangkah kagetnya Cekokom saat dia sampai di kursi 11F, ternyata perwira yang dimaksud oleh Kan adalah si kepala pelontos yang sudah meninggal, yang membuat Cekokom melaporkan kejadian tersebut kepada Kan lewat telepon lain, di mana Cekokom menjelaskan bahwa penumpang 11F telah meninggal akibat pertarungan di toilet. Namun belum sempat Cekokom menjelaskan lebih lanjut, Arun berlari untuk menghentikan Cekokom dan merebut teleponnya, karena Arun menduga itu adalah sebuah jebakan. Hal itu menimbulkan perdebatan antara Kan dengan Arun, di mana Kan bersikeras menanyakan apa yang terjadi dengan si kepala pelontos yang ternyata bernama Amadif. Namun Arun tidak mau menjelaskan dan memintakan untuk terlebih dahulu menjelaskan kepadanya tentang siapa 3 nama yang dikirimkan oleh Arun. Di mana alangkah terkejutnya Arun saat Kan menjelaskan bahwa 3 nama tersebut bukanlah nama-nama teroris, melainkan itu adalah nama dari teman-teman Arun di resimen lama Arun yang saat ini sedang ditahan oleh Pakistan. Sehingga di sini Kan dengan terang-terangan menanyakan kepada Arun tentang apa yang Arun inginkan, mengapa Arun melakukan semua ini, dan apa rencana dari Arun, ungkap Kan, yang membuat Arun menyadari bahwa Kan telah menyangka bahwa Arunlah orang yang sedang merencanakan pembajakan pesawat, dan membuat Arun tidak bisa menjawab pertanyaan dari Kan karena dia tidak mempunyai sedikit pun bukti untuk membuktikan bahwa pesawat yang sedang dia tumpangi memang sedang akan dibajak, namun bukan dialah pembajaknya. Jika kalian merasa liar atau bingung, itu bagus, karena sepertinya filmnya memang sengaja ingin membuat kita bingung. Tapi tenang, sebentar lagi kita akan mendapatkan jawabannya, karena saya pun pas menonton film ini berpikir, benarkah pesawatnya akan dibajak? Atau si Arun aja yang overthinking terlalu curigaan, sehingga akibat dari overthinkingnya, Arun mencurigai bahwa pesawat tersebut akan dibajak. Dan secara tidak sengaja malah membunuh 1 orang perwira di pesawat tersebut, sehingga membuatkan dan bawahannya mengira bahwa Arun sedang merencanakan pembajakan. Oke, kita kembali ke cerita. Sementara itu di bandara di Delhi tempat Arun berangkat, ditemukan sebuah mayat yang ternyata itu adalah mayat dari orang yang bernama Rakesina, di mana Rakesina tersebut adalah tentara yang seharusnya mengawal penerbangan di pesawat Arun. Lalu, berita penemuan mayat itu pun sampai kepada Kan yang sedang mencurigai Arun sebagai orang yang akan membajak pesawat, dan situasi semakin memburuk ketika salah satu bawahan Kan menemukan data yang sebenarnya, yang mana di dalam data tersebut, seharusnya Arun adalah tentara yang mengawal penerbangan dari Delhi menuju Dubai. Dan dengan fakta-fakta tersebut membuatkan semakin mencurigai Arun, di mana Kan mengira bahwa Arun adalah orang yang telah menghabisi Rakes agar Arun bisa menggantikan posisi Rakes untuk menjadi petugas keamanan di pesawat yang bertujuan dari Delhi ke London. Sehingga dengan itu Arun bisa melancarkan rencananya untuk membajak pesawat tersebut agar dia bisa menuntut pemerintah untuk membebaskan teman-temannya yang nama-namanya dikirimkan kepada Kan yang saat ini ditahan oleh Pakistan. Oleh karena itu, Kan langsung menghubungi Mang Dadang untuk memberitahu Mang Dadang bahwa orang yang menjadi tersangka pembajakan terhadap pesawat Mang Dadang adalah Arun. Namun Kan melarang Mang Dadang agar tidak memberitahu siapapun bahwa Arun adalah tersangka utama sebagai orang yang akan melakukan pembajakan. Karena itu, bisa merusak rencana perdamaian yang akan dilakukan oleh kedua Perdana Menteri. Namun sebelum Kan melanjutkan perkataannya, tiba-tiba आप ग्राउंड सिक्योरिटी से बात करने कोई हेलो, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है।
Tiba-tiba Arun memutus komunikasi antara Mang Dadang dengan Kan. Lalu untuk menyelamatkan pesawatnya dari para pembajak, Arun menyuruh Mang Dadang untuk segera kembali dan melakukan pendaratan darurat di Amritsar. Dan setelah itu, Arun menyuruh semua penumpang untuk berpindah ke ruang ekonomi dan menutup jendela pesawatnya. Namun Kang Momon dan Cekokom yang sudah tidak percaya kepada Arun dan mengira Arun adalah orang yang akan membajak pesawatnya, merencanakan sesuatu. Sehingga ketika Arun sedang mengamankan para sandera, tiba-tiba अरे मुझे फंसाया जा रहा है जानबूझ के Tiba-tiba Cekoko menyerang Arun dengan setrum yang membuat tubuh Arun kekerenyedan dan menjadi lemas. Kemudian, dengan sigap Kang Momon menahan tubuh Arun dan mengikat tangannya. Sehingga dari sini, Arun menyadari bahwa kru di kapalnya sudah tidak mempercayainya lagi dan berusaha menjelaskan bahwa dia bukanlah orang yang akan membajak pesawatnya. Dan Arun yakin bahwa ada seseorang yang telah sengaja menjebaknya sehingga seolah-olah dia terlihat sebagai orang yang akan membajak pesawatnya. Namun Kang Momon dan Cekokom tidak mempercayai perkataan Arun sehingga Kang Momon memukuli Arun dan Cekokom mengambil pistol Arun dan menodongkan pistol tersebut kepada Arun. Hal itu membuat para penumpang menjadi panik, namun Cekokom berusaha menenangkan para penumpang. साले गद्दार। Meski sudah tidak dipercaya, tapi Arun tetap berusaha menjelaskan bahwa dia bukanlah pembajaknya. Dan saat ini, para pembajak yang sebenarnya pasti sedang merencanakan sesuatu yang besar, sehingga Arun harus segera menghentikan mereka. Namun mendengar apapun penjelasan yang Arun lontarkan, Kang Momon tetap heras babatok dan tidak mau percaya. Namun untunglah, tanpa sepengetahuan Cekokom dan juga Kang Momon, Arun berhasil melepaskan ikatan di tangannya dan menyerang lalu merebut kembali senjatanya dari tangan Kang Momon. Lalu Arun menyuruh Cekokom untuk menghubungi Mang Dadang dan menyuruh Mang Dadang untuk membuka ruang kokpit pesawatnya. Namun karena Mang Dadang tidak mau membukanya, Arun pun merebut teleponnya dan mengatakan kepada Mang Dadang, "Kapten, aku sudah menyuruhmu untuk kembali dan melakukan pendaratan di Amritsar. Mengapa kamu tidak mendengarkanku? Buka kokpitnya dan lakukan apa yang kuperintahkan agar kita bisa menyelamatkan pesawatnya," ungkap Arun. Dan karena Mang Dadang tidak lagi mempercayai Arun, Mang Dadang pun tidak mau mendengarkan perkataan Arun, sehingga Arun menyuruh dan memaksa Cekokom untuk membuka ruang kokpit pesawatnya. Kembali kepada Kan, di mana di sana akhirnya dia sudah terhubung dengan pria yang saat ini berada di Pakistan untuk menemani Perdana Menteri menghadiri pelantikan Perdana Menteri Pakistan yang baru. Dan di sana Kan mengatakan kepada pria tentang kecurigaannya terhadap Arun yang akan melakukan pembajakan pesawat. Mendengar itu, pria pun sangat kaget karena bisa-bisanya Kan yang sudah mengenal seperti apa jiwa patriotisme Arun mempercayai berita tersebut. Lalu Kan menjelaskan alasan mengapa dia mencurigai Arun, di mana Kan mengatakan seharusnya Arun mengawal pesawat yang berangkat ke Dubai, tapi tiba-tiba Arun berada di pesawat yang menuju ke London dan orang yang seharusnya mengawal pesawat menuju London telah ditemukan tewas, ungkapkan kepada pria. Mendengar pernyataan dari Kan, pria tetap tidak mau mempercayai bahwa Arun adalah pelaku pembajaknya. Meski begitu, pria tidak memaksakan untuk tidak percaya dan pria akan membicarakan kejadian tersebut kepada Perdana Menteri setelah Perdana Menteri datang nanti. Dan singkat cerita, Perdana Menteri India pun akhirnya tiba di tempat pelantikan, di mana dia langsung disambut oleh para pejabat Pakistan. Dan di saat Perdana Menteri memasuki gedung pelantikan, pria menceritakan tentang pembajakan pesawat tersebut kepada Perdana Menteri. Namun pria berjanji kalau dia akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan sampai pria menyelesaikan permasalahan itu, pria menyarankan kepada Perdana Menteri agar mereka bersikap seolah tidak terjadi apapun. So we have a situation. Sementara itu di tempat pertahanan darat India, Kan dan rekan-rekannya mendapatkan sebuah video pemberitaan di media Pakistan, di mana pemberitaan tersebut memberitakan tentang Arun yang telah melakukan sebuah pembajakan pesawat. Melihat pemberitaan tersebut, Kan merasa heran karena bisa-bisanya berita mengenai Arun yang sedang melakukan pembajakan bocor ke media Pakistan, sehingga Kan meyakini bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Oleh karena itu, Kan menyuruh beberapa anak buahnya untuk pergi ke bandara dan memeriksa setiap sudut di bandara untuk mencari sebuah petunjuk.
kembali ke tempat pelantikan, di mana di saat acara pelantikan akan dimulai, Sekretaris Perdana Menteri Pakistan ternyata juga mendapatkan sebuah pesan tentang video pemberitaan pembajakan yang dilakukan oleh Arun, sehingga dia pun mengkonfirmasinya langsung kepada pria. Namun mereka sepakat untuk bersikap seolah tidak terjadi apa-apa dan akan menyelesaikan permasalahan tersebut bersama-sama. Sementara itu di dalam pesawat, di saat Arun sedang memaksa Cekokom untuk memasukkan kode untuk membuka ruang kokpit pesawat, tiba-tiba Arun dikagetkan dengan teriakan seorang penumpang yang ketakutan karena mengira ada sebuah bom di dalam tas. Sehingga Arun pun berlari dan akan mengeceknya. Tapi tiba-tiba pesawat menjadi tidak stabil dan tidak terkendali, yang membuat keadaan menjadi semakin kacau. Dan di tengah-tengah keadaan yang kacau, Mang Dadang pun akhirnya keluar dari ruangannya. Namun ketika Arun akan menghampiri Mang Dadang, tiba-tiba Mang Dadang tewas di headshot oleh rekannya sendiri, sehingga di sini akhirnya semua kebenaran pun terungkap bahwa orang yang telah mengirim beberapa pesan ke ponsel Arun di awal keberangkatan adalah rekan dari Mang Dadang, di mana rekan Mang Dadang ini ternyata adalah anak buah dari Jalal yang sengaja merencanakan pembajakan pesawat India, namun dengan mengkambing hitamkan Arun sehingga pemerintah India dan Pakistan mengira bahwa Arunlah orang yang telah membajak pesawatnya untuk menuntut kebebasan atas 3 temannya yang ditahan oleh Pakistan. Dan dengan itu, maka perjanjian perdamaian yang akan dilakukan oleh kedua Perdana Menteri akan dibatalkan. Setelah mengetahui semua rencana dari rekan Mang Dadang, Arun pun memberi sebuah isyarat kepada Tania. Lalu Tania melempar sebuah tas kepada rekan Mang Dadang, sehingga pistolnya menjadi tidak terarah. Sehingga dengan begitu, Arun bisa memulai penyerangannya. Oleh karena itu, pergedebukan pun terjadi. Dan di tengah-tengah pertarungan, pesawat menjadi semakin tidak terkendali. Namun mereka berdua tetap melanjutkan pergedebukan mereka. Sampai akhirnya, si rekan Mang Dadang pun berhasil mendapatkan kembali pistolnya dan kabur ke ruang bawah dengan cara mengancam Arun dengan menyandra si dokter pesawat. Lalu, Arun menyuruh Cekokom serta Tania yang sudah kembali mempercayai Arun karena kebenaran sudah terungkap untuk mengendalikan ruang kokpit. Sementara Arun akan pergi ke ruang bawah untuk memeriksa penyebab pesawat menjadi oleng. Dan setelah di bawah, Arun pun menemukan si dokter yang sudah tewas oleh rekan Mang Dadang. Selain itu, Arun juga menemukan kumpulan-kumpulan strip magnet yang menempel di dinding pesawat. Sehingga Arun pun akhirnya mengetahui bahwa magnet-magnet itulah yang menyebabkan pesawat menjadi tidak stabil dan tidak terkendali. Bahkan, magnet-magnet tersebut membuat seluruh kontrol pesawat menjadi macet, sehingga mengakibatkan ruang kargo menjadi memanas dan tingkat oksigen menjadi menurun. Lalu, Arun menghubungi Tania dan mengatakan bahwa Arun akan mencoba mematikan autopilot secara manual agar Tania bisa mengendalikan pesawatnya. Setelah itu, Arun menyuruh Tania untuk naik ke ketinggian 15.000 kaki dan memutar kembali pesawat lalu kembali ke Delhi. Namun tiba-tiba, Arun dihentikan oleh rekan Mang Dadang yang menodongkan senjata kepadanya dan menahannya. Namun, Arun bisa melepaskan diri dan menyerang Mang Dadang. Meski pada awalnya Arun bisa melawan rekan Mang Dadang, tapi karena tekanan oksigen di sana menurun, membuat badan Arun menjadi lemas, sehingga dia tidak bisa melawan rekan Mang Dadang yang sudah memakai oksigen sehingga pernapasannya tetap normal, dan Arun pun harus dihajar habis-habisan. Hal itu membuat rekan Mang Dadang menjadi sombong dan merasa di atas angin. Namun di tengah-tengah kesombongan rekan Mang Dadang, tiba-tiba Arun bangkit dan berhasil membuka oksigen yang digunakan oleh rekan Mang Dadang. Sehingga kali ini mereka berdua sama-sama tidak bisa bernapas dengan benar, yang membuat pertarungan menjadi seimbang. Sehingga dengan itu Arun pun bisa mengalahkan rekan Mang Dadang.
kembali ke Pakistan, di mana setelah pelantikan Perdana Menteri Pakistan yang baru sudah selesai, semua wartawan media di sana mendapatkan video tentang pemberitaan pembajakan pesawat yang dilakukan oleh Arun, sehingga mereka semua menanyakannya langsung di forum tersebut, yang membuat Perdana Menteri Pakistan akhirnya mengetahui tentang permasalahan tersebut. Namun asistennya menenangkannya dan berjanji akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Oleh karena itu, asisten Perdana Menteri Pakistan yang kita panggil saja dia dengan sebutan Syabah bersama bawahannya yang bernama Rafiq serta pria mendatangi ruang kendali Pakistan, di mana di sana mereka langsung terhubung dengan Khan, dan karena Khan mengatakan bahwa dia tidak bisa terhubung dengan pesawatnya meski radarnya masih terhubung, pria pun mengatakan bahwa dia akan mencoba menghubungi pesawatnya lewat ruang kendali Pakistan. Sementara itu di dalam pesawat, Arun dengan dibantu oleh Kang Momon dan Cekokom berniat akan merusak seluruh sirkuit autopilot agar pesawatnya bisa dikendalikan. Namun tiba-tiba, di saat Arun akan memutus semua sirkuit autopilot, dia disemprot menggunakan tabung pemadam kebakaran oleh Cekokom, lalu diserang dan dijatuhkan yang membuat selang oksigennya terlepas. Dan ternyata, tabung pemadam kebakaran yang digunakan untuk menyemprot Arun serta seluruh tabung pemadam kebakaran di pesawat tersebut tidak berisi cairan untuk memadamkan api, melainkan berisi cairan belerang yang panas dan mudah terbakar. Lalu, setelah berhasil menyandra Arun dan Kang Momon, Cekokom pun menjelaskan sesuatu, sehingga di sini dua fakta pun kembali terbongkar. Fakta pertama adalah bahwa Cekokom ternyata juga adalah salah satu anak buah dari Jalal, dan fakta kedua bahwa karena mustahil menyelundupkan sebuah bom ke dalam pesawat, komplotan teroris Jalal pun mengisi semua tabung-tabung pemadam kebakaran di dalam pesawat tersebut dengan cairan belerang yang akan mudah terbakar. Setelah itu, mereka akan mengacaukan sistem kendali terhadap pesawatnya dan mengatur pesawat tersebut untuk terbang menuju Islamabad. Lalu, pesawat yang tidak terkendali akan menabrak sesuatu di Islamabad, yang oleh karena tabrakan tersebut akan menghasilkan sebuah ledakan yang besar karena di pesawat tersebut sudah dipenuhi dengan belerang. Dengan kata lain, pesawat tersebut adalah bom yang akan digunakan oleh Jalal dan yang lainnya untuk membuat ledakan di Islamabad. Dan setelah menjelaskan semua rencananya, Cekokom pun mematikan transponder di pesawat yang membuat pesawat hilang dari radar India maupun Pakistan. Dan setelah itu, Cekokom menyandra Arun dan Kang Momon serta semua orang. Lalu dengan membawa Arun yang sudah diborgol, Cekokom masuk ke dalam ruang kokpit pesawat, lalu menyuruh Tania untuk menekan frekuensi 7700 dan menghubungi ATC, sehingga mereka pun akhirnya terhubung dengan ruang kendali Pakistan, yang membuat Arun akhirnya bisa berbicara dengan pria kembali setelah sekian lama. Namun, bukannya bernostalgia, Arun berbicara kepada pria sesuai dengan sebuah teks yang diberikan oleh Cekokom, di mana dengan membaca teks tersebut, Arun mengatakan bahwa Pakistan harus membebaskan ketiga teman Arun dan mengirimnya dengan sebuah helikopter. Jika tidak, atau jika ada yang berani menghentikan pembajakannya tersebut, maka tidak akan ada yang selamat, ungkap Arun, yang membuat pria sangat terkejut karena ternyata berita tentang Arun yang membajak pesawatnya adalah sebuah kebenaran. Namun di akhir kalimat, Arun mengatakan bahwa waktu yang hilang adalah waktu yang berlalu, di mana pesan tersebut membuat pria mengingat bahwa saat kejadian di Amritsar yang menewaskan Anuj sang ilmuwan, Arun juga memberikan pesan yang sama, dan membuat pria menyimpulkan bahwa itu adalah sebuah pesan panik dari Arun, sehingga membuat pria menyadari bahwa itu bukanlah pembajakan biasa, dan di sana akan terjadi sesuatu yang besar, sesuatu yang lebih besar dari hanya sekedar membatalkan perjanjian perdamaian antara India dengan Pakistan. Dan di tengah-tengah kebingungan Syabah serta pria yang sedang memikirkan sesuatu yang akan dilakukan oleh para pembajak, bawahan Syabah pun menunjukkan sebuah video simulasi, di mana bawahan Syabah mengatakan bahwa mungkin itulah rencana yang sedang direncanakan oleh para pembajak pesawat, yaitu menabrakkan pesawatnya ke gedung Aula Jinnah di Islamabad. Dengan kata lain, pesawatnya akan menabrak gedung di mana saat ini mereka berada. Oleh karena itu, satu fakta pun kembali terkuak, di mana ternyata pihak pemerintah India maupun Pakistan akhirnya menyadari bahwa rencana sebenarnya dari para pembajak bukanlah membatalkan rencana perdamaian, namun justru mereka menginginkan rencana perdamaian tersebut untuk tetap berlanjut. Dan di saat pertemuan rencana perdamaian tersebut sedang dilangsungkan, di sanalah pesawat yang dibajak akan menabrak gedung Aula Jinnah. Oleh karena itu, kedua Perdana Menteri pun bertemu dan membahas mengenai rencana pertemuan untuk perdamaian kedua negara mereka.
Di mana mengingat jika perjanjian perdamaian mereka dibatalkan akan berdampak sangat buruk, mereka sepakat untuk tetap menggelar pertemuan rencana perdamaian tersebut. Dan untuk solusi menghentikan pesawat yang dibajak, pria mengusulkan untuk menembak dan menghancurkan pesawat yang dibajak tersebut sebelum pesawat tersebut mendarat dan menabrak Aula Jinnah. Meskipun dengan itu, artinya mereka akan membunuh semua penumpang di pesawat tersebut. Dan setelah sepakat, Perdana Menteri Pakistan pun melanjutkan rencana untuk sholat di Masjid Qaumi sebelum nantinya akan bertemu kembali dengan Perdana Menteri India untuk menandatangani perjanjian perdamaian kedua negara mereka. Namun setelah Perdana Menteri Pakistan pergi ke Masjid Al-Qaumi, masyarakat Pakistan yang telah menonton pemberitaan pembajakan yang dilakukan oleh Arun berdemo di depan Aula Jinnah untuk menuntut pembatalan perjanjian perdamaian mereka dan mengusir pemerintah India dari negaranya. Sehingga si Abah pun memutuskan untuk membawa pemerintah India menuju bunker untuk mengamankan mereka. Dan si Abah menyuruh Rafiq asistennya untuk mengevakuasi Aula Jinnah. Namun di saat semua pihak India akan dibawa ke dalam bunker, pria menolak untuk ikut dan tetap berdiam diri di sana. Kembali ke dalam pesawat, di mana di sana Arun akhirnya menyadari bahwa sebenarnya si kepala pelontos yang bernama asli Amadif yang juga merupakan seorang tentara petugas keamanan pesawat saat itu sedang mengawasi dan mencurigai Cekokom. Dan Cekokomlah orang yang telah membuang strip-strip magnet tersebut di toilet. Amadif bolak-balik ke dalam toilet adalah untuk memeriksa apa yang dilakukan oleh Cekokom di toilet. Tidak hanya itu, tapi di sini Arun juga menyadari bahwa Cekokom telah menukar obat saat si dokter akan menyuntikkan obat anti-epilepsi kepada Amadif yang membuat Amadif meninggal seketika. Karena jika Amadif sampai sadar dan menceritakan semua yang dia ketahui kepada Arun, itu akan berbahaya bagi Cekokom. Dan setelah mengetahui semua kenyataan tersebut, tiba-tiba Arun menukikan pesawatnya yang membuat mereka semua dijongklok. Sehingga dengan itu, Arun bisa menyerang Cekokom. Namun, karena tangan kiri Arun terborgol dan Cekokom juga lumayan hebat, pertarungan menjadi cukup sulit. Namun di tengah-tengah pertarungan mereka kedatangan Angkatan Udara Pakistan yang berniat menembak pesawat yang mereka tumpangi untuk mencegah tabrakan dan ledakan di Aula Jinnah yang membuat Cekokom menjadi panik karena dengan ditembak dan dihancurkannya pesawat mereka, itu artinya semua rencana yang telah disusun oleh kelompoknya akan gagal. Lalu, di tengah-tengah kepanikan Cekokom berusaha menyerang Tanya. Namun Arun melindungi Tanya yang membuat mereka kembali berkelahi dan Cekokom pun akhirnya berhasil dikirim menuju alam barzah. Dan setelah itu, Arun mengambil kendali pesawatnya dan menurunkan pesawat tersebut. Sehingga karena menurunnya pesawat tersebut, yang membuat pesawat tersebut sudah mendekati daratan. Sehingga para Angkatan Udara Pakistan pun membatalkan misi mereka untuk meledakkan pesawat yang ditumpangi oleh Arun tersebut. Karena dengan jarak yang dekat dengan daratan, akan menimbulkan risiko yang besar jika diledakkan. Lalu, untuk meminimalisir ledakan yang ditimbulkan, Arun berniat membelokkan sedikit arah dari pesawat dan mendaratkan pesawat tersebut di sebuah danau agar ledakannya bisa sedikit terminimalisir dengan air. Namun sebelum melakukannya, Tanya terlebih dahulu melihat maps di sekitar danau, di mana di sana terdapat banyak rumah warga dan sebuah masjid, sehingga akan sangat beresiko jika menurunkan pesawat di danau tersebut karena ledakannya bisa mengenai perumahan warga serta masjid di sekitar danau. Mendengar kata masjid, Arun pun teringat dengan pemberitaan yang dia tonton sebelum menaiki pesawat bahwa Perdana Menteri Pakistan akan melakukan sholat di Masjid Al-Qaumi. Sehingga dengan itu, Arun akhirnya menyimpulkan bahwa rencana dari Jalal bukanlah menabrakkan pesawatnya ke Aula Jinnah dan targetnya juga bukan Perdana Menteri India. Tapi rencana Jalal yang sebenarnya adalah menabrakkan pesawatnya ke Masjid Al-Qaumi dan targetnya adalah Perdana Menteri Pakistan serta seluruh warga Pakistan yang saat itu sedang berbondong-bondong datang ke Masjid Al-Qaumi untuk menemui Perdana Menteri mereka. Sehingga dengan terbunuhnya Perdana Menteri Pakistan yang ditabrak oleh pesawat India, maka itu bisa semakin memperburuk permusuhan di antara India dengan Pakistan dan bisa menimbulkan sebuah perang. Oleh karena itu, Arun pun segera mencoba untuk menghubungi ruang kendali Pakistan untuk memberitahu informasi tersebut agar Perdana Menteri Pakistan serta semua masyarakat di Masjid Al-Qaumi segera dievakuasi. Sementara itu di ruang kendali pertahanan darat India kan mendapatkan sebuah informasi dari bawahannya yang dia kirim ke bandara, di mana mereka menemukan sebuah mayat di toilet di bandara, dan mayat tersebut adalah mayat dari Anirudh Saha, orang yang seharusnya menjadi kopilot dan terbang mengendalikan pesawat bersama Kapten Dadang.
Oleh karena itu, Khan menyimpulkan bahwa ada seseorang yang telah menggantikan Anirudh Saha sebagai kopilot di pesawat Kapten Dadang. Dan di sana, lewat rekaman video CCTV di bandara, mereka pun menemukan orang yang telah menggantikan Anirudh. Dan orang itu adalah Ahmed Khalid, seorang anggota teroris Laskar yang dipimpin oleh Jalal. Melihat Ahmed Khalid yang menggantikan posisi Anirudh, Khan pun menyimpulkan bahwa orang yang telah membajak pesawatnya adalah kelompok Jalal. Sehingga dengan kenyataan tersebut, Khan pun akhirnya mengetahui bahwa Arun bukanlah pembajaknya. Oleh karena itu, Khan pun berusaha menghubungi pria untuk memberitahukan informasi tersebut, namun dia tidak berhasil menghubungi pria. Sementara itu di Pakistan, diperlihatkan bahwa si Abah telah membawa Perdana Menteri dan seluruh orang India kecuali pria ke dalam bunker. Lalu, Rafiq pun juga ikut masuk menyusul ke dalam bunker. Dan ketika si Abah sedang memperhatikan monitor di ruangan bunker, tiba-tiba seluruh prajurit Syabah dibantai habis oleh Rafiq, asisten dari Syabah, di mana alangkah terkejutnya Syabah ketika mengetahui bahwa Rafiq asistennya adalah Jalal, sang pimpinan dari teroris Laskar. Lalu, setelah membantai habis prajurit Syabah, Jalal pun menghabisi Syabah, lalu menyandra Perdana Menteri India. Tidak hanya itu, tapi Jalal juga ternyata sudah menyusupkan para anak buahnya di antara para pendemo. Sehingga ketika Jalal memberikan perintah, para prajuritnya pun langsung beraksi dan merebut kendali atas gedung Aula Jinnah tersebut, lalu menyandra pria serta seluruh pejabat India. Oleh karena itu, di saat Arun sedang berusaha menghubungi ruang kendali Pakistan untuk memberitahukan informasi tentang rencana Jalal sebenarnya, yang menjawab panggilan Arun adalah Jalal itu sendiri, yang memberitahukan kepada Arun bahwa Jalal telah menguasai situasi dan saat ini sedang menawan Perdana Menteri India serta pria mantan istri Arun. Tidak hanya itu, tapi Jalal pun memanas-manasi Arun dengan mengatakan, "Dulu, saat aku menghabisi ilmuwan negaramu, kau tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan aku. Sekarang, di saat aku menghabisi pimpinan negaramu, kau juga tidak akan bisa melakukan apapun," ungkap Jalal. Mendengar itu, Arun pun tidak bisa berdiam diri membiarkan semuanya terjadi, sehingga dia bertekad untuk menyelamatkan Perdana Menteri dan menggagalkan rencana dari Jalal. Dan untuk melakukan itu, Arun pun mempunyai sebuah ide untuk bisa mengendalikan pesawatnya, serta mencegah ledakan di pesawatnya dan pergi ke Aula Jinnah, di mana ide tersebut adalah Arun akan memanfaatkan air yang berada di tangki di ruang kargo untuk bisa kembali mengontrol kepadatan udara dan mengendalikan pesawatnya. Oleh karena itu, Arun pun menyuruh Tania untuk melakukan pendaratan di Aula Jinnah, sementara Arun akan pergi ke ruang kargo untuk menghancurkan tangki yang mengangkut air agar bisa mengendalikan kepadatan udara di ruang kargo dan mengendalikan pesawatnya. Singkat cerita, Arun pun berhasil memecahkan tangki air yang membuat tekanan udara menjadi kembali terkendali. Namun masalah kembali datang di saat pesawat akan mendarat, namun satu roda pesawat mengalami kemacetan, sehingga Arun harus membuka roda pesawatnya secara manual dan sungguh edan sekali. Setelah perjuangan yang cukup panjang, akhirnya pesawat pun bisa mendarat dengan selamat, yang membuat ledakan bisa dihentikan dan seluruh penumpang pesawat bisa diselamatkan. Serta rencana Jalal untuk menghabisi Perdana Menteri Pakistan kini telah gagal. Namun masalah tidak selesai sampai di situ, karena misi selanjutnya adalah Arun harus menyelamatkan Perdana Menteri India serta seluruh pejabat India yang ditahan di dalam gedung Aula Jinnah. Oleh karena itu, Arun pun bergabung dan membantu tentara Pakistan untuk melawan para teroris yang dipimpin oleh Jalal. Meskipun banyak tentara Pakistan yang tewas oleh para teroris, namun Arun berhasil membantai satu demi satu teroris yang dipimpin oleh Jalal, lalu menerobos masuk ke dalam gedung untuk membantai para teroris dan menyelamatkan para sandera. Dan perjuangan Arun tersebut juga disaksikan langsung oleh Khan lewat layar monitor yang terhubung dengan gedung ruang kendali Pakistan.
Kehebatan dan keberingasan Arun bisa membantai para teroris yang mencoba menghentikannya, sehingga membuat Jalal geram lalu menggunakan cara licik untuk mengancam dan membuat Arun menyerah, di mana cara tersebut adalah dengan mengancam dengan menggunakan Perdana Menteri. Dan untuk membuktikan bahwa ancamannya bukan sekedar bualan, Jalal pun membunuh satu pejabat India dengan mengheadshotnya, yang membuat Arun tidak punya pilihan lain selain menyerah. Sehingga akhirnya Arun pun dipukuli oleh anak buah Jalal dan dijadikan sebagai sandera. Di sana, Jalal menjelaskan kepada Arun bahwa dulu Jalal lah orang yang telah menendang Arun keluar dari pesawat serta menembak mati ilmuwan India. Dan kali ini, Jalal akan menembak mati Perdana Menteri India, ungkap Jalal. Namun sebelum menembak Perdana Menteri, Jalal memutuskan untuk menembak Arun terlebih dahulu. Dan bersamaan dengan itu, anak buah Jalal memasang beberapa bom di gedung tersebut dan memberikan kendali bomnya kepada Jalal, yang kemudian Jalal menggantungkannya di rompinya. Lalu, di tengah-tengah todongan senjata, Arun bertanya kepada pria, "Kau menyuruhku menandatangani surat cerai, tapi kau sendiri tidak menandatangani surat cerai tersebut." Di mana dari sini, akhirnya kita mengetahui bahwa sebenarnya pria dan Arun tidak pernah bercerai meski mereka sudah berpisah. Dan setelah itu, Arun mengatakan kepada pria bahwa waktu yang hilang adalah waktu yang berlalu, yang membuat pria tersenyum dan Arun memulai aksinya untuk membantai Jalal serta anak buahnya. Dan oleh karena pertarungan tersebut, pengawal Perdana Menteri pun bisa mengawal pria serta Perdana Menteri untuk keluar gedung dan menyelamatkan diri. Namun sebelum pergi, Arun melemparkan remote pengendali bom yang berhasil ia rebut dari rompi Jalal kepada pria. Dan sambil berlari keluar gedung, pria buru-buru mematikan bom-bom yang dipasang oleh Jalal dengan pengendali bom yang dia dapatkan dari Arun, yang membuat Jalal ketika dia berhasil menjatuhkan Arun dan mencoba untuk meledakkan bomnya tidak bisa meledak, sehingga membuat Jalal benar-benar marah dan berniat menghabisi Arun. Namun Arun berhasil melawan dan pergedebukan di antara mereka pun kembali berlanjut. Dan pada akhirnya, Arun pun berhasil mengalahkan Jalal namun tidak membunuhnya. Dan Arun berniat mengirim Jalal ke penjara. Lalu, Arun berniat pergi meninggalkan gedung tersebut. Namun Jalal terus mengoceh dan memanas-manasi Arun dengan mengatakan bahwa meskipun Jalal ditangkap, tapi India dan Pakistan tidak akan pernah bisa berdamai. Dan perang akan terus berlanjut. Karena meskipun dari dalam penjara, Jalal akan tetap bisa mengontrol orang-orangnya untuk terus menebar bumbu-bumbu perang. Mendengar ocehan dari Jalal, Arun pun berhenti lalu mengambil satu bom di dinding. Dan tiba-tiba melempar bom tersebut ke arah Jalal, lalu menembaknya, yang membuat ledakan yang sangat besar di sana. Hal itu membuat pria Tania Kang Momon sertakan kaget dan bersedih, karena dengan ledakan tersebut akan membuat Arun tewas di tempat. Namun di tengah-tengah kesedihan mereka, tiba-tiba Arun muncul dengan epik yang membuat semua orang kembali menjadi senang. Dan pria langsung berlari ke arah Arun lalu memeluknya. Sehingga dengan itu, pria dan Arun pun kembali bersama. Singkat cerita, waktu pun telah berlalu dan situasi sudah kembali aman. Lalu diperlihatkan seluruh satgas anggota Yoda berkumpul kembali di Istana Perdana Menteri. Dan di sana, Perdana Menteri secara langsung meresmikan kembali satgas Yoda yang telah dibubarkan, yang membuat seluruh anggota satgas Yoda menjadi sangat senang. Dan Arun dengan bangga bisa kembali mengenakan seragam kesayangannya. Dan dengan semua itu, maka film pun sudah berakhir. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini ya lur. Terima kasih bagi dulur-dulur yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya lur. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.